Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk selalu subscribe dan dinyalakan loncengnya, nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel, supaya video terbaru langsung masuk ke notifikasi handphone kalian guys. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanyakan itu kalau udah ada videonya langsung ditonton aja, nggak perlu lagi tanya ke Insan, kecuali kalau memang belum ada videonya nanti akan Insan jawab ataupun Insan buatkan videonya supaya teman-teman lebih jelas. Nah, jadi balik ke tema video kita pada siang hari ini guys. Ini proses pengomposan 600 log ya guys ya. Insan nggak mau banyak-banyak dulu, kondisi belum fit, masih agak-agak batuk dan lemas ya guys ya. Nah, jadi nih pada video kali ini Insan mau membahas masalah hal-hal penting yang biasanya disepelekan oleh petani jamur pemula. Biasanya proses produksi ini sebenarnya ini poin-poin terpenting yang mendukung keberhasilan dari proses pembuatan backlog teman-teman. Tapi biasanya ini disepelekan pemula dengan alasan-alasan tertentu ya guys ya. Mereka nggak mau repot, nggak mau capek, nggak mau ribet gitu ya guys ya. Padahal hal-hal ini yang menurut Insan ini penting. Dulu Insan pemula ini selalu Insan tekankan, sampai beberapa hal mungkin udah Insan tinggalkan karena sudah terbiasa ya guys ya. Tapi untuk pemula biasanya di 1 tahun awal itu harus diperhatikan hal-hal seperti ini, karena buat backlog ini sepertinya mudah, tapi ya sebenarnya nggak mudah-mudah kali ya guys ya. Dibilang sulit pun ya nggak sulit-sulit kali, tapi memang harus teliti dan butuh perhatian khusus. Nah, jadi hal-hal apa saja itu yang harus kalian perhatikan, yang harus teman-teman nggak boleh tinggalkan supaya buatan backlognya itu ya berhasil, ya bagus ya guys ya. Yang pertama itu adalah dari pemilihan jenis kayu guys. Nah, untuk pemula usahakan memilih jenis kayu yang lunak dulu, kemudian kayunya sejenis, homogen, bisa sengon, bisa kayu karet. Nah, seperti itu guys. Itu biasanya kayu-kayu umum yang lunak yang biasa digunakan oleh petani jamur, nggak pemula aja, sampai yang senior-senior pun pakai kayu tersebut. Supaya apa? Supaya lebih mudah, lebih cepat tumbuh jamurnya, lebih mudah prosesnya, lebih mudah lapuknya. Nah, seperti itu guys. Nah, itu dari yang pertama ya guys ya, dari jenis pemilihan kayunya yang teman-teman harus perhatikan. Kemudian yang kedua adalah takarannya guys. Nah, jadi kalau kayunya itu udah bagus, sudah sejenis, udah kering, udah lapuk, kemudian takarannya jangan kalian asal-asalan ya guys ya. Nah, misalkan kalian taksir aja hanya beberapa karung aja. Untuk pemula usahakan ditimbang aja dulu guys, per karungnya ini berapa kilo, untuk menentukan nutrisi dari dedek dan kapurnya, supaya teman-teman nggak ngasal ya guys ya. Nah, biasanya teman-teman ini suka ngasal, nyari gampangnya aja, sekian goni, kemudian kapurnya sekian kilo, dedeknya sekian kilo. Nah, padahal itu mungkin berpengaruh pada daya tahan backlognya, kemudian memengaruhi pada proses sterilisasi dan proses penanaman bibitnya. Nah, jadi itu yang kedua ya guys ya, yang harus teman-teman perhatikan. Usahakan ditakar betul-betul supaya mendapatkan komposisi dan takaran yang pas. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang biasa disepelekan ya guys ya, yaitu proses pengayaan serbuknya guys. Nah, walaupun terlihat halus ya guys ya, serbuk dari panglong ini, dari kilang ini terlihat halus, tapi kalau misalkan prosesnya itu tidak diayak, banyak media atau bagian yang menggumpal-gumpal seperti itu guys. Jadi untuk pemula itu krusial sekali guys ya. Maksudnya apa? Itu bisa tidak terkena kapur, bisa tidak terkena dedek, bisa tidak terkena air. Jadi kalau misalkan tidak diayak, maka bagian yang menggumpal itu akan menjadi media yang akan mudah terkontaminasi guys, terutama saat proses sterilisasi kalian itu kurang maksimal. Nah, jadi saat proses pengayakan itu usahakan medianya itu benar-benar buyar ya guys ya, benar-benar tidak ada gumpalan lagi. Selain menghilangkan ataupun membuat medianya itu bagus dan tidak menggumpal, proses pengayakan juga bisa menyaring kayu-kayu ataupun sampah-sampah yang tercampur ke dalam media serbuk kalian. Dan proses itu bisa membantu supaya saat dikemas backlog itu tidak mudah bocor,
tidak mudah rusak karena tertusuk dari serpihan kayu yang tajam ataupun yang besar. Nah seperti itu guys. Jadi karena kalau misalkan serpihan kayu itu menusuk backlog, itu juga menjadi salah satu lahan ataupun salah satu penyebab masuknya kontaminasi ke dalam media backlog teman-teman semua. Jadi itu juga harus diperhatikan ya guys ya. Itu tadi yang ketiga. Kemudian kita masuk ke tahapan yang keempat yang harus teman-teman perhatikan. Mungkin dari proses pengomposan atau pencampuran media udah selesai, kita beralih ke proses sterilisasi. Nah yang keempat itu biasanya adalah proses penyusunan di tong atau di drum sterilisasi guys. Nah banyak teman-teman pemula yang meremehkan ya guys ya, meremehkan susunannya guys. Jadi nyusunnya itu tinggi kurang tinggi ya guys ya, sampai seperti 3 tong disusun ke atas. Nah itu menurut Insan itu kurang safety ya guys ya, terutama buat pemula, karena kalian nggak tahu kadar panasnya itu di dalam seperti apa, kemudian tekanannya itu di dalam sudah seberapa. Kecuali kalau misalkan kalian memang udah senior, mungkin dari mulai tong 1 gini, kemudian 1 tahun di double tong 2, kemudian 2 tahun di double tong 3. Nah kalau menurut Insan seperti itu ya nggak masalah ya guys ya. Tapi kalau buat pemula yang sama sekali baru terjun, sama sekali belum mengetahui kadar kematangan backlog seperti apa, itu saran Insan nggak usah tinggi-tinggi lah ya guys ya, nggak usah muluk-muluk, bisa matang aja udah syukur ya. Penyusunannya itu juga berpengaruh guys untuk kematangan backlog kalian. Nah itu dia guys yang keempat. Kemudian takaran air di dalam itu juga mempengaruhi guys. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Karena kalau misalkan banyak itu kalian mau steam 12 jam pun nggak akan matang itu backlog ya guys ya. Tapi kalau airnya terlalu sedikit, kalian steam 3 jam aja pun itu udah bisa gosong backlog kalian. Nah jadi harus benar-benar kalian pahami dulu takaran airnya itu. Nah usahakan sedang-sedang lah dulu ya guys ya. Kalian benar-benar catat, kalau misalkan saya steam 4 jam, airnya 1 ember atau 2 ember, itu sisanya seberapa. Nah seperti itu guys, itu harus benar-benar kalian punya datanya, supaya di proses selanjutnya tidak terjadi kegosongan, tidak terjadi kekurangan air, tidak terjadi log kurang matang. Nah seperti itu guys. Itulah tadi tujuannya metadata ya guys ya. Jadi kita punya data, kita punya catatan, tujuannya itu supaya tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya guys, buat pemula ini saya sarankan gunakan termometer ya guys ya. Termometer untuk mengukur suhu di dalam sterilisasi ataupun di dalam drum kalian guys. Nah jadi kalau misalkan pemula, dulu juga Insan pakai ya guys ya. Jadi kalian jangan sepele, kalian bilang mungkin Insan aja nggak pakai, karena Insan ya udah hafal gitu ya guys ya. Bukan udah hafal sih, udah terbiasa dengan proses steam itu tadi. Karena 1 minggu bisa 3-4 kali steam, jadi ya udah terbiasa dari 2014-2015, sudah terbiasa jam segini, menit ke segini itu sudah mendidih, kemudian menit kesekian itu sudah sampai atas uapnya. Nah jadi itu sudah dihafal. Jadi kalau buat teman-teman untuk pemula itu gunakan dulu termometer. Nah jadi salahnya termometer Insan sudah hilang ya guys ya, karena Insan udah pindah ruangan ataupun pindah tempat itu selama 3 kali ya guys ya. Sebanyak 3 kali, jadi udah ketah kemana-mana. Di pindahan yang kedua aja juga udah nggak kebawa lagi tuh guys termometernya. Jadi udah tadi mana lah, karena dulu awal-awal Insan masih gunakan 2 tong ini guys, dengan susunan yang sama, 1 tong cuman kapasitas 80 log. Nah jadi seperti itu guys ya. Saran Insan gunakan termometer supaya teman-teman itu tahu menit keberapa itu bisa mencapai suhu 90 derajat ataupun 95 derajat, kemudian bisa tahu menahannya itu berapa lama ya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang biasa disepelekan untuk proses inokulasi lah misalkan. Biasanya itu teman-teman masih panas itu udah ditanamin aja bibitnya ya guys ya, ataupun masih hangat pun udah ditanamin aja bibitnya. Nah jadi itu nggak bisa ya guys ya, nggak boleh, haram gitu. Jadi itu tunggu media benar-benar dingin, biasanya didiamkan 1 malam ya guys ya. Biasanya Insan ini steam hari ini jam 8 ataupun jam 9 pagi, kemudian nyala api sampai jam 12. Nah jam 12 kemudian Insan biarkan sampai besok paginya jam 7 dibuka, jam 10 udah bisa diinok ya guys ya. Nah seperti itulah lebih kurang proses pendinginannya. Nah, supaya teman-teman itu bisa mendapatkan backlog yang perambatan miseliumnya bagus, trainer dari Trichoderma dan Geroderma juga. Nah seperti itu guys.
Nah itu dia. Kemudian yang selanjutnya guys, Insan udah lupa ya guys ya, tahu udah yang keberapa. Teman-teman siapkan aja catatannya supaya nggak ngulang-ngulang video Insan. Nah jadi yang selanjutnya itu biasanya adalah harus dipadatkan dulu guys. Nah jadi kebanyakan ada beberapa, ya Insan nggak bilang beberapa sih guys ya, adalah. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan ataupun langsung menanam backlog yang baru turun ataupun baru keluar dari tempat oven, tempat steam, biasanya itu nggak dipadatkan. Jadi itu menurut Insan kurang baik ya guys ya, karena saat proses pengopenan ataupun proses steam biasanya itu backlog akan, plastiknya akan memuai, kemudian backlognya juga akan mengalami kelonggaran. Jadi kalau nggak dipadatkan itu nanti ya bisa kurang bagus guys perambatan miseliumnya. Nah jadi untuk backlog yang longgar ataupun kurang padat itu biasanya menghasilkan jamur yang kurang banyak lah ya guys ya, kurang standar. Jadi untuk mendapatkan jamur yang standar yang bagus, kepadatannya juga harus bagus. Biasanya itu ya jangan terlalu padat kali, jangan terlalu longgar kali ya guys ya. Nah jadi seperti itu guys. Ini lebih kurang udah panenan kedua ya guys ya, panenan kedua. Dan untuk mendapatkan jamur-jamur yang seperti ini kalian harus memperhatikan hal-hal yang udah Insan bilang itu ya guys ya. Tapi tetap aja akan ada bedanya, karena setiap tangan yang melakukan suatu produksi, walaupun misalkan gurunya sama, walaupun bukunya sama, kitabnya sama, tapi ya pasti akan ada terjadi perbedaan hasil. Mau itu 1 atau 2% pasti akan ada perbedaan hasil. Nah jadi buat teman-teman, lakukanlah sebaik mungkin, lakukan yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Masalah hasil urusan belakangan lah ya guys ya, yang penting prosedurnya, langkah-langkahnya usahakan lakukan yang terbaik. Nah jadi mungkin itu saja guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.